Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harley Johnson dan NPM 2440606121. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Ada pun beberapa poin materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah CBT, tokoh-tokoh CBT, pengertian CBT, konsep CBT, prinsip CBT, tujuan CBT, teknik CBT, fokus CBT. Adapun distorsi kognitifnya, overgeneralization, black and white, misleading, catastrophism. Baik, langsung saja ke sejarah CBT. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT atau konseling kognitif perilaku adalah pendekatan konseling yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT dikembangkan dari perpaduan dua aliran psikologi, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan kognitif. Yang pertama, awal mulanya pendekatan perilaku 1950-an. Perkembangan CBT diawali oleh munculnya terapi perilaku yang didasarkan pada teori belajar. Tokoh-tokoh yang berpengaruh antara lain Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Kemudian John B. Watson yang mengembangkan aliran behaviorisme. Kemudian Dave Skinner dengan teori operant conditioning. Pada masa ini, terapi berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui proses pembelajaran dan penguatan. Kemudian yang kedua, munculnya pendekatan kognitif 1960-an. Pada tahun 1960-an, para ahli mulai menyadari bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga oleh cara individu berpikir dan menafsirkan suatu peristiwa. Dua tokoh utama yang berperan dalam perkembangan ini adalah Albert Ellis yang mengembangkan rational emotive therapy atau disingkat dengan REBT pada tahun 1955. Ellis berpendapat bahwa masalah emosional disebabkan oleh keyakinan yang tidak rasional. Kemudian Aaron T. Beck yang mengembangkan kognitif terapi pada tahun 1960-an. Beck mengemukakan bahwa pikiran negatif otomatis dapat mengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Kemudian lahirnya Cognitive Behavioral 1970-an sampai dengan 1980-an. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, pendekatan kognitif dan perilaku mulai digabungkan. Para konselor melihat bahwa perubahan perilaku akan lebih efektif jika disertai dengan perubahan cara berpikir. Kemudian dari integrasi tersebut lahirlah Cognitive Behavioral Therapy atau dikenal dengan CBT yang menekankan bahwa pikiran memengaruhi perasaan dan perilaku. Pikiran yang tidak rasional dapat diubah menjadi lebih realistis. Perubahan pola pikir akan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih adaptif. Kemudian keempat, perkembangan CBT modern 1990-an sampai dengan sekarang. Seiring berkembangnya penilaian psikologi, CBT menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam konseling dan psikoterapi karena terbukti efektif untuk berbagai masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, fobia, stres, gangguan obsesif kompulsif, masalah kepercayaan diri, dan kesulitan penyesuaian diri. Saat ini CBT juga diterapkan di sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan mental, dan layanan konseling masyarakat. Kemudian tokoh-tokoh CBT, yang pertama Albert Ellis pada tahun 1913 sampai dengan 2007, pelopor terapi kognitif perilaku melalui pendekatan rasional emotif dan terapi yang disingkat REBT, berpendapat bahwa emosi dan perilaku bermasalah berasal dari keyakinan atau pikiran yang tidak rasional. Mengembangkan model ABC atau Activing Agent Belief Consequency. Kemudian tokoh yang kedua, Aaron T. Beck, dikenal sebagai bapak kognitif terapi, mengembangkan terapi kognitif yang menjadi dasar utama CBT modern, menekankan bahwa pikiran negatif otomatis memengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Kemudian tokoh yang ketiga, Donald Maxibaume, mengembangkan Cognitive Behavioral Modification atau disingkat dengan CBM, menekankan pentingnya dialog internal self-talk dalam mengubah perilaku, mengembangkan teknik stress inclusion atau training disingkat dengan SIT. Kemudian yang keempat, Arnold Lazarus, mengembangkan multimodal terapi yang mengintegrasikan aspek perilaku, kognitif, emosi, dan hubungan interpersonal, menekankan bahwa masalah manusia perlu ditangani dari berbagai dimensi. Tokoh yang kelima, Albert Bandura,
Mengembangkan teori pembelajaran sosial, memperkenalkan self-efikasi atau keyakinan terhadap kemampuan diri, menjelaskan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi dan peniruan. Yang keenam, Joseph Olby mengembangkan teknik systematic decentration untuk mengatasi kecemasan dan fobia. Kontribusinya menjadi dasar pembenahan perilaku dalam CBT. Kemudian yang ketiga, pengertian CBT. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT adalah pendekatan konseling dan psikoterapi berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT berasumsi bahwa cara seseorang berpikir terhadap suatu peristiwa akan memengaruhi perasaan dan perilakunya. Oleh karena itu, perubahan pada pola pikir yang tidak rasional atau negatif dapat membantu mengubah emosi dan perilaku menjadi lebih adaptif. Menurut Aaron T. Beck, CBT merupakan terapi yang membantu individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pikiran-pikiran negatif atau distorsi kognitif yang menyebabkan masalah emosional dan perilaku. Sementara itu, Judith S. Beck menjelaskan bahwa CBT adalah pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah saat ini dengan membantu individu mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian yang keempat, konsep CBT. Cognitive Behavioral Therapy adalah pendekatan konseling dan psikoterapi yang menekankan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT beranggapan bahwa masalah psikologi seringkali dipengaruhi oleh pola pikir yang tidak tepat atau irasional, sehingga perubahan cara berpikir dapat membantu mengubah perasaan dan perilaku seseorang. Konsep dasar CBT, pikiran mengaruhi perasaan dan perilaku. Cara seseorang menafsirkan suatu peristiwa lebih berpengaruh daripada peristiwa itu sendiri. Contoh, seorang siswa yang berpikir saya pasti gagal saat presentasi akan merasa cemas dan cenderung menghindari presentasi. Yang kedua, pikiran yang tidak rasional dapat diubah. CBT membantu individu mengenali pikiran negatif atau distorsi kognitif, kemudian menggantinya dengan pikiran lebih realistis dan adaptif. Perilaku dipelajari dan dapat diubah. Perilaku yang tidak membantu dapat diganti dugaan dengan perilaku yang lebih positif melalui latihan dan pengalaman baru. Fokus pada masalah saat ini. CBT lebih menekankan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi daripada menggali masa lalu yang mendalam. Kolaborasi antara konselor dan klien. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien memahami dan mengubah pola pikir serta perilakunya. Kemudian yang kelima, prinsip CBT. Menurut tokoh CBT seperti Aaron T. Beck dan Albert Ellis, beberapa prinsip utama CBT adalah pikiran memengaruhi perasaan dan perilaku. Cara seseorang menafsirkan satu peristiwa akan memengaruhi emosi dan tindakan. Contoh, siswa yang berpikir saya pasti gagal presentasi akan merasa cemas dan cenderung menghindari presentasi. Pikiran yang tidak rasional dapat diubah. CBT membantu individu mengenali dan mengganti pola pikir negatif atau tidak realistis dengan pikiran yang lebih rasional atau adaptif. Perubahan kognitif menghasilkan perubahan perilaku. Ketika cara berpikir berubah menjadi lebih positif dan realistis, emosi serta perilaku juga akan berubah ke arah yang lebih baik. Masalah saat ini menjadi fokus utama. CBT lebih menekankan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi saat ini dibanding menggali masa lalu secara mendalam. Terapi bersifat terstruktur dan berorientasi tujuan. Setiap sesi memiliki tujuan yang jelas, agenda yang terarah, dan langkah-langkah yang sistematis. Kemudian yang keenam, tujuan CBT adalah membantu individu mengenali, mengevaluasi, dan mengubah pola pikir serta perilaku yang tidak adaptif sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih rinci, tujuan CBT meliputi mengidentifikasi pikiran negatif atau irasional, membantu konseling menyadari pikiran-pikiran yang menyebabkan masalah emosi dan perilaku, mengubah pola pikir yang tidak realistis, mengganti keyakinan atau pemikiran yang keliru dengan pemikiran yang lebih rasional dan realistis, mengubah perilaku maladaptif, membantu konseling mengembangkan perilaku yang lebih positif dan produktif, mengurangi gangguan emosi, mengurangi kecemasan, stres, kemarahan, rasa bersalah, depresi, dan emosi negatif lainnya, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah,
membantu konseling menemukan cara yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Kemudian yang ketujuh, teknik CBT, yang teknik dalam kognitif behavioral therapy adalah metode yang digunakan untuk membantu individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pikiran serta perilaku yang tidak adaptif menjadi lebih positif dan realistis. Ringkasan teknik CBT itu ada identifikasi pikiran otomatis, restrukturisasi kognitif, self-monitoring, behavioral experiment, explosive, problem solving, modeling, role playing, enforcement, relaksasi, homework assignment, self-instruction training. Kemudian yang ke-8, fokus CBT adalah membantu individu mengenali, mengevaluasi, dan mengubah pikiran serta perilaku yang tidak adaptif sehingga dapat menghasilkan emosi dan perilaku yang lebih sehat. Fokus utama CBT meliputi pikiran, mengidentifikasi pikiran negatif atau irasional, mengembangkan pola pikir yang lebih rasional dan positif. Yang kedua, perilaku, mengubah kebiasaan atau tindakan yang merugikan diri sendiri, melatih perilaku baru yang lebih adaptif dan produktif. Hubungan pikiran, perasaan, dan perilaku, membantu konseling memahami bahwa pikiran memengaruhi perasaan dan perilaku. Masalah saat ini, CBT lebih fokus pada masalah yang tidak dihadapi saat dibandingkan menggali masa lalu mendalam. Mengembangkan keterampilan, melatih kemampuan mengolah emosi, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian yang ke-9, distorsi kognitif. Yang pertama, overgeneralisasi adalah salah satu bentuk distorsi kognitif yang terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan umum yang luas hanya berdasarkan satu atau beberapa pengalaman negatif yang terbatas. Menurut pendekatan kognitif behavioral therapy yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck, overgeneralisasi terjadi ketika seseorang menganggap bahwa satu kejadian negatif akan terus berulang dalam berbagai situasi di masa depan. Ciri-ciri overgeneralisasi menggunakan kata seperti selalu, tidak pernah, semua, atau tidak ada satupun, menyimpulkan sesuatu secara berlebihan dari satu pengalaman, menganggap kegagalan kecil sebagai bukti ketidakmampuan secara keseluruhan. Contohnya, situasi seorang siswa gagal dalam praktik ujian matematika, pikiran overgeneralisasinya, saya bodoh dalam semua pelajaran. Kemudian distorsi kognitif black and white adalah pola berpikir yang melihat sesuatu secara ekstrim hanya dalam dua kategori yang berlawanan tanpa mempertimbangkan kemungkinan di antaranya. Seseorang cenderung menilai situasi diri sendiri atau orang lain sebagai sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk, sukses atau gagal, benar atau salah. Ciri-ciri black and white thinking: sulit melihat sisi tengah atau nuansa suatu keadaan, menggunakan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, semua, tidak ada sama sekali, menilai diri secara ekstrim setelah melakukan kesalahan kecil. Contoh di sekolah, saya mendapat nilai 80 berarti saya siswa yang bodoh, padahal nilai 80 menunjukkan hasil yang cukup baik, bukan berarti bodoh. Dalam pekerjaan, presentasi saya tidak sempurna, jadi presentasi itu gagal total. Meskipun ada beberapa kesalahan presentasi, bisa saja tetap berhasil mencapai tujuan. Dampaknya menurun kepercayaan diri, memicu kecemasan dan stres. Cara mengatasi: cari bukti yang mendukung dan tidak mendukung pikiran tersebut. Ganti pikiran ekstrim dengan pikiran yang lebih seimbang. Kemudian distorsi mind reading. Mind reading adalah salah satu bentuk distorsi kognitif ketika seorang menganggap dirinya mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tanpa memiliki bukti yang jelas. Biasanya asumsi yang dibuat bersifat negatif. Ciri-ciri mind reading: mengira orang lain sedang menilai atau mengkritik diri kita, menimbulkan perasaan atau pikiran orang lain tanpa bertanya. Contohnya, saat presentasi di kelas, seorang siswa melihat teman yang diam, pikiran mind readingnya, dia pasti menganggap presentasi buruk. Fakta belum tentu, mungkin temannya sedang berfokus mendengarkan atau memikirkan hal lain. Dampaknya meningkatkan kecemasan sosial, menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan
dengan orang lain. Cara mengatasinya, cari bukti yang nyata. Apa bukti bahwa orang itu benar-benar berpikir demikian? Gunakan pikiran yang lebih seimbang dari mereka pasti menertawakanku menjadi aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tidak ada bukti bahwa mereka menertawakanku. Kemudian yang selanjutnya D, distorsi katastrofizing. Katastrofizing atau katastrofisasi adalah distorsi kognitif ketika seseorang cenderung membayangkan kemungkinan terburuk dari suatu situasi dan menganggap hal buruk tersebut pasti akan terjadi meskipun bukti yang mendukungnya sangat sedikit atau tidak ada. Ciri-ciri katastrofizing: membesar-besarkan risiko atau masalah, berpikir bahwa kesalahan kecil akan berakibat sangat buruk. Contohnya, saya menjawab satu pertanyaan, saya presentasi, pasti semua orang menganggap saya bodoh. Nilai ujian saya turun, masa depan saya pasti hancur. Dampaknya membuat seseorang menghindari tantangan atau situasi tertentu. Cara mengatasi: tanyakan pada diri sendiri apa bukti bahwa hal terburuk itu pasti terjadi. Gunakan pertanyaan sensitif seperti, jika hal itu benar-benar terjadi, bagaimana saya mengatasinya? Contoh perubahan pikiran katastrofisasi: jika saya gagal presentasi, semua akan menertawakan saya. Di pikiran realistis, yaitu saya mungkin melakukan beberapa kesalahan, tapi kebanyakan orang akan memahami dan tetap menghargai usaha saya. Baiklah, sekian presentasi dari beberapa materi terkait Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.